Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel ini. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan kita akan mulai lagi ke personal branding part 2 tentunya. Sekarang kita akan mencari jawaban atau mencari tahu atau share ilmu terhadap terutama dari ilmu dari buku ini tentang mencari tahu siapa dan apa citra dirimu. Oke, kita mulai aja. Langkah yang perlu kamu lakukan dalam pengambilan personal branding. Apakah langkah yang perlu kamu ambil dalam personal branding? Nah, jawabannya adalah mengenali saja dirimu dulu. Kenali dulu dirimu, baru kamu bisa memulai tentang personal branding itu sendiri. Ini adalah hal mutlak yang harus kamu lakukan. Nah, ada lagi selain ini, selain mengenal diri sendiri dulu. Setelah mengenal diri sendiri, kamu akan bisa menentukan value. Kamu akan bisa menentukan value atau nilai yang bisa kamu bangun menjadi brandmu sendiri. Value yang dimaksud dalam hal ini adalah prinsip hidup yang paling penting menurutmu. Value dapat berupa ajaran moral, arahan cita-cita, atau apapun yang menjadi fondasi utama prinsip hidup. Jadi, mesti tahu dulu tentang prinsip hidupmu, baru baru bisa melakukan atau langkah-langkah membuat brand sendiri terhadap personalnya. Nah, mengapa hal ini penting? Sebab hasil atau tindakan branding yang kamu lakukan ditentukan oleh sejalan atau tidaknya brand dengan nilai yang kamu anut. Jika tidak sejalan, meskipun citra dirimu sukses terbentuk, kamu tidak akan merasa puas atau bahagia karena itu bukan kita banget. Nah, jadi kita mesti tahu dulu yang kita mau itu seperti apa, sukanya seperti apa. Nah, itu yang akan dibangun. Jangan pernah menjadi orang lain. Jangan pernah menjadi sosok dari orang lain. Itu tidak akan membuat dirimu akan menjadi full atau merasa sangat all out seperti itu. Tetap menghidupi nilai yang kamu miliki adalah tantanganmu terhadap pertahanan brandingmu. Pada saat kamu menjadi orang lain mengganggu kestabilan value-mu secara psikologis, kamu akan merasa frustasi, malu, atau bahkan marah. Perhatikan salah satu contoh berikut ini. Ini saya kasih contoh juga ya. Ada seorang ayah yang sangat sibuk bekerja. Ia pergi sangat pagi ketika anak-anaknya belum bangun dan pulang saat mereka sudah tidur. Ia merasa tidak menyukai pekerjaannya dan merasa telah menjadi ayah yang sangat buruk bagi anak-anaknya. Keadaan mulai berubah setelah ia perlahan meluangkan waktu yang lebih banyak bersama keluarganya. Sejenak ia makan siang di sela-sela istirahat kantor. Dari seminggu sekali menjadi seminggu 2 kali, menjadi tiap hari. Ia berusaha mengatur waktunya lagi demi berinteraksi dengan anak dan istrinya pada saat makan siang. Menurutnya, keluarga adalah nilai yang paling penting. Setelah kebiasaan makan siang tersebut berlangsung lama, ia mulai merasakan bahwa sebenarnya ia sangat menyukai pekerjaannya yang ditekuninya selama itu. Dari kasus tersebut, tampak jelas bahwa nilai bukan hanya menentukan kestabilan kondisi psikologis, tetapi juga kehidupan secara yang lebih luas. Sebelum membangun brand, milikilah value atau nilai yang sejelas-jelasnya dan ceritakanlah kepada orang lain. Orang lain perlu tahu apa yang menjadi hal prinsip bagimu sehingga mereka bisa menjadi pendukungmu. Jadi kalau kita mau bikin brand, sebaiknya itu sangat clear, jelas-jelas dulu. Pikirkan lebih dalam dulu, apa sih sebenarnya yang saya mau bikin. Jangan separuh-separuh, nanti coba-coba aja mumpung sekarang lagi musim ini saya coba brand saya itu. Kemudian saya coba dong menjadi orang seperti itu. Jangan, karena itu akan berdampak ke nama baik saudara masing-masing. Jika sudah di yang pertama gagal, yang kedua akan gagal, yang ketiga walaupun yang keempat nanti akan menjadi sukses, tapi akan dicap gagal dan gagal. Ya. Di tempat kerja, memiliki rekan yang mendukung prinsipmu merupakan cara yang sangat menyelaraskan keinginan tempat kerja sekaligus apa yang dikehendaki perusahaan terhadapmu. Value adalah sosok yang terbentuk yang menjadi pemimpin bagi masa kini dan masa datang.
Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, bidang yang kamu ditekuni tidak akan bertentangan dengan minat dan bakatmu. Ada banyak metode yang bisa dilakukan untuk membantu mengenal diri. Melihat hal-hal yang bisa kamu lakukan, kebiasaan-kebiasaan serta hobi-hobi adalah sarana untuk mengenal diri sendiri secara lebih luas. Berikut ini penulis akan memperkenalkan metode yang diciptakan oleh psikolog serta pemerhati dunia pendidikan untuk membantu orang mengenali dirinya. Metode ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah mencari tahu apa yang kamu butuhkan. Yang kedua, mencari tahu bakat yang kamu miliki. Dan yang ketiga adalah mencari tahu minat. Nah, di sini saya tidak menjabarkan yang ini karena saya akan berusaha membuat Word atau filenya. Nanti saya akan masukkan link deskripsinya di bawah. Linknya di deskripsi. Teman-teman semua bisa coba cek sendiri dari rumah. Saya ini butuhnya apa, bakatnya apa, dan minatnya sebenarnya apa. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian bakat nih. Ternyata bakat itu ternyata kalau bakat, nah di sini tertulis dalam buku ini, bakat itu terdiri dari ada 8 bakat, ya. Ada 8 bakat yang mesti kita ketahui nih. Pertama adalah bakat linguistik. Nah, bakat linguistik ini adalah bakat yang baik karena pintar menceritakan sesuatu. Kamu termasuk detail dalam menggambarkan kejadian, pandai berbicara, ataupun terampil dalam menulis. Dalam membuat sebuah cerita, kamu lihai membangun kepercayaan terhadap cerita dengan menjanjikan fakta-fakta secara detail, ataupun membangun hubungan sebab akibat dan urut-urutan yang masuk akal. Kamu juga pintar menyimpulkan berbagai hal dalam metafora, piawai melakukan retorika, dan termasuk bakat untuk melakukan diskusi ataupun debat. Profesi yang cocok untuk pemilik linguistik ini adalah bakat linguistik ini adalah wartawan, penulis, editor, sastrawan, pengacara, dan sebagainya. Itu adalah bakat linguistik. Nah, untuk mengetahui bakat-bakat ini saya akan coba bikinkan filenya dalam bentuk Word ataupun PDF. Teman-teman bisa nanti coba cek di link description, kemudian coba aja di rumah lengkap dengan tata caranya. Sekarang nanti teman-teman akan tahu minatnya apa, bakatnya apa, dan brandnya di mana, ya. Kemudian yang kedua, bakat matematis logis. Orang-orang yang berbakat pada bidang ini suka bekerja pada bidang yang membutuhkan logika dan angka-angka. Saat menerima informasi, kamu termasuk orang yang tidak mudah percaya. Kamu akan meneliti dengan sungguh-sungguh sebelum memutuskan apakah akan percaya atau menolak informasi tersebut. Maka wajar saja jika kamu jarang menjadi korban rumor yang tak berdasar. Ini adalah bakat matematis logis. Nah, saat melihat sebuah kejadian nih, orang matematis logis ini, kamu suka menganalisanya. Kamu juga peka terhadap pola-pola tertentu, sehingga banyak orang yang mengatakan kamu memiliki kemampuan deduksi yang menakjubkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu pintar menelaah sesuatu dalam sudut pandang yang logis dan ilmiah, sehingga hal-hal tidak masuk akal segera enyah dari pikiranmu. Pelajaran yang kamu suka berhubungan dengan angka-angka seperti matematika, fisika, akuntansi, kimia, dan sebagainya. Profesi yang cocok untuk pemilik bakat matematis logis meliputi akuntan, akademisi, pedagang, ilmuwan, analis, programmer, dan ahli statistik lainnya. Yang ketiga adalah bakat musik. Orang-orang yang berbakat musik tidak bisa hidup tanpa musik. Nah, itulah tentunya. Saat sedang diam, mereka terkadang mengetuk-ngetukkan tangan atau kakinya dan membuat irama tertentu. Mereka akan merasa mudah untuk memainkan alat musik, menciptakan melodi, bahkan menginterpretasikan musik tertentu. Mereka akan sangat bersemangat apabila bekerja sambil mendengarkan musik, apalagi menonton konser. Profesi yang cocok bagi orang yang memiliki bakat musik, ya pastinya guru musik, penyanyi, musisi, komposer, kritikus musik, disc jockey atau DJ, pemain band, konduktor, dan lain-lain.
Yang keempat adalah kecerdasan spasial. Selamat bagi kamu yang memiliki kecerdasan spasial, sebab kamu tergolong sebagai orang yang cocok menjadi petualang. Kamu jarang tersesat dan dapat dengan mudah memahami tata letak bangunan yang pernah dikunjungi. Kamu dapat mengenali pola secara akurat, memahami tata ruang, serta memiliki daya imajinasi yang tinggi. Profesi yang cocok bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial adalah antara lain arsitek, pembuat film, fotografer, dan sebagainya. Nomor 5. Kecerdasan kinestetik. Kamu adalah orang yang belajar melalui gerakan. Kamu akan dengan mudah menirukan berbagai macam gerakan, baik itu tarian maupun gestur khas seseorang saat belajar. Kamu lebih suka membuat coret-coretan daripada hanya melihat maupun mendengar penjelasan dari seseorang. Dalam keseharian, kamu sulit untuk duduk diam di satu tempat saja. Profesi yang cocok bagi orang yang memiliki kecerdasan kinestetik adalah koreografer, kemudian pelatih olahraga, aktor, atlet, penari, pengrajin, dan sebagainya. Nomor 6. Kemampuan interpersonal. Orang yang memiliki kemampuan interpersonal dianggap supel, ramah, dan mudah bergaul. Banyak orang yang merasa nyaman saat berhadapan denganmu, sebab kamu dikenal memiliki empati, simpati, dan mampu memahami jalan pikiran atau perasaan orang lain, sehingga saran-saran yang kamu berikan bisa diterima dengan baik oleh mereka. Kamu juga bisa memahami motif, intensi, dan hasrat orang lain sebaik memahami dirimu sendiri. Profesi yang cocok untuk kemampuan interpersonal ini adalah psikolog, polisi, pekerja sosial, konsultan, guru, dan sebagainya. Nomor 7. Bakat intrapersonal. Tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Berbeda dengan kemampuan interpersonal yang fokus pada orang lain, bakat intrapersonal adalah kemampuan yang baik untuk memahami diri sendiri. Keduanya bukan merupakan dikotomi, artinya seseorang yang memiliki bakat intrapersonal mungkin juga memiliki bakat interpersonal yang sangat baik. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang memiliki bakat interpersonal memahami dirinya sendiri dengan baik, yakni meliputi perasaan, emosi, kondisi dirinya sendiri. Kamu juga memiliki intuisi yang baik. Kamu tidak akan kesulitan untuk menentukan tujuan hidup sehingga terhindar dari merasa kosong, hampa, ataupun sepi. Hal ini disebabkan kamu selalu mengetahui sesuatu yang kamu inginkan. Pemilik bakat intrapersonal sangat dibutuhkan dalam pekerjaan semua bidang. Nah, ini luar biasa nih kalau punya bakat intrapersonal, ngerti terhadap diri sendiri, jadi semua bidang pekerjaan butuh yang seperti ini. Kemudian bakat yang terakhir adalah bakat naturalis. Kamu yang berbakat naturalis adalah orang yang aktif memperdulikan lingkungan hidup. Kamu mungkin tergabung dalam berbagai komunitas pencinta lingkungan, penyayang binatang, dan suka sekali berhubungan dengan alam. Kamu nyaman berlama-lama di tempat terbuka karena hal itu bisa mengembalikan semangat dan menghilangkan stres. Pekerjaan yang paling cocok buat kamu adalah ahli lingkungan, pakar kehutanan, petani, peternak, dan sebagainya. Oke, dan itu adalah bakat-bakat yang tertulis dalam buku ini. Ada 8 bakat. Kamu silakan cek aja bakatnya bagian mana yang mau dan sebagainya, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba nih melihat minat. Nah, minat di sini ada 12 minat. Banyak ya, ada 12 minat. Nah, yang pertama adalah minat terhadap mana nih? Sains. Benar, sains. Pekerjaan pada bidang ini membutuhkan analis, penyelidikan, dan eksperimen. Orang saintis nih. Ini kalau minatnya ke bagian penyelidikan, eksperimen, mereka yang menyukai bidang ini harus memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan ingin membuktikan sesuatu secara ilmiah. Nah, itu adalah bakat yang saintis. Kemudian bakat musik nih. Orang yang memiliki minatnya dalam hal musik
sangat tertarik untuk bekerja pada tempat di mana musik benar-benar dihargai. Ia senang menjadi musisi, memainkan alat-alat musik dan sebagainya. Kemudian ada namanya minat di pelayanan sosial. Orang yang berminat pada bidang ini memiliki keinginan untuk menolong, membimbing, menasehati, dan mengubah orang lain ke arah yang lebih baik. Kemudian ada namanya minat komputasi. Pekerjaan ini terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka. Sama seperti yang saintis tadi, ini adalah yang berkaitan dengan angka-angka. Apapun pekerjaan yang cocok untuk bidang ini adalah angkutan, auditor, kasir, petugas pajak, pegawai urusan gaji, juru bayar, pegawai dan semuanya berurusan dengan keuangan atau hitung-hitungan. Itu adalah komputasi. Kemudian kalau kamu minatnya ada clerical, yang apa sih clerical itu? Pekerjaan ini terkait dengan kegiatan yang membutuhkan ketelitian, ketepatan dan konsisten tentunya. Orang yang tertarik pada bidang ini menyukai kegiatan sifatnya rutin. Pekerjaan yang cocok pada bidang ini adalah manajer bank, petugas arsip, petugas pengiriman barang, pegawai kantoran, petugas pos, petugas ekspedisi dan sebagainya. Yang penting rutin. Kemudian adalah minat literasi. Pekerjaan pada bidang ini membutuhkan minat yang besar dalam hal buku, kegiatan membaca dan mengarang. Pemiliknya biasanya bergabung dengan banyak organisasi aktivitas kepenulisan atau kepembacaan. Berarti literasi itu adalah orang yang minat dalam hal menulis dan membaca. Kemudian ada namanya minatnya outdoor. Nah, apa tuh outdoor? Pekerjaan ini membutuhkan rasa suka pada kegiatan berhubungan dengan aktivitas di luar ruangan. Pekerjaan cocok adalah juru ukur, nelayan, opsir, petaman, peternak, dan sebagainya. Yang penting tidak di dalam ruangan atau di belakang layar komputer tentunya. Yang ke-8 adalah minat mekanik. Orang yang menyukai bidang mekanik ini bekerja pada bidang-bidang yang berhubungan dengan mesin dan alat-alat mekanik tentunya, ya. Kemudian ada namanya personal kontak. Nah, ada minat personal kontak loh dalam buku ini. Kemudian personal kontak adalah pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Bentuk komunikasinya seperti terlibat dalam diskusi, perilaku membujuk, dan bergaul dengan orang lain. Itu adalah personal kontak. Nah, dia bagian yang untuk membujuk-bujuk. Nah, pekerjaan yang cocok dalam bidang ini antara lain adalah penyiar radio, petugas wawancara, sales asuransi, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ke-10 adalah minat estetik. Orang yang menyukai bidang ini cocok bekerja pada bidang yang berhubungan dengan seni dan menciptakan sesuatu. Nah, ini pekerjaannya paling cocok adalah seniman, artis, arsitek, dekorator, fotografer, dan penata panggung. Selebihnya adalah minat di bidang medis. Medis ini pasti urusannya ke kesehatan atau obat-obatan. Orang ini minat terhadap berbagai metode pengobatan, berkeinginan untuk mengurangi akibat dari penyakit, serta berminat terhadap hal-hal biologis pada umumnya. Jangan tanya lagi bagian apa pekerjaannya, pastinya ke bagian rumah sakit ya, kesehatan. Yang terakhir adalah minat di bidang praktikal. Nah, orang-orang yang berminat terhadap pekerjaan yang praktis, karya pertukangan, serta hal-hal yang memerlukan keterampilan, itulah praktikal. Nah, itu adalah beberapa minat yang ada dalam buku ini. Oke, habis. Kita akan masuk besok adalah cara mengenali kepribadian. Nah, itu yang tadi kita bahas adalah contoh-contoh bakat dan contoh-contoh minat. Dan saudara kalau ingin tahu ini saya bagiannya yang mana ya dan sebagainya, silahkan subscribe channel ini dan terus pantau terus, share ke teman-temannya yang butuh juga, karena kita akan membahas satu buku ini full dalam beberapa hari atau bulan ini. Sekian saja, semoga ada yang bisa diambil maknanya. Untuk filenya nanti saya coba kirimkan secepatnya di link deskripsi di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.